Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di lereng gunung, hidup seorang pria bernama Warto. Ia hanyalah petani biasa, dengan sawah kecil warisan orang tuanya. Hidupnya sederhana, namun penuh perjuangan. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu karena sakit, Warto hidup bersama anak sematawayangnya, Darmi, seorang gadis belia yang masih duduk di bangku SMP. Setiap pagi Warto berangkat ke ladang, pulang menjelang senja. Meski kerja keras tak kenal lelah, hasil panennya selalu tak sebanding dengan kebutuhan hidup. Hutang pun menumpuk, apalagi sejak biaya sekolah Darmi makin tinggi. Dalam kesulitan itulah, Warto mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Tetangga-tetangganya mulai mencibir, menganggapnya gagal sebagai kepala keluarga. Suatu malam, saat hujan turun deras dan petir menggelegar membelah langit, Warto berjalan sendirian ke sebuah hutan angker yang dikenal sebagai Alaspati. Konon, hutan itu adalah tempat para dukun pesugihan melakukan ritual. Warto ingat cerita dari mendiang ayahnya tentang sebuah makhluk gaib kecil, tuyul, yang bisa mendatangkan kekayaan dengan mencuri uang dari orang lain. Ia pun memberanikan diri mencari seseorang yang bisa menghubungkannya dengan makhluk itu. Di tengah gelapnya hutan, Warto menemukan sebuah gubuk reot yang hanya diterangi pelita kecil. Di dalamnya duduk seorang kakek tua berjubah hitam, dengan tatapan mata tajam seperti menembus jiwa. "Sudah lama aku menunggumu, Warto," kata kakek itu tanpa memperkenalkan diri. Warto gemetar. "Bagaimana kau tahu namaku?" "Aku tahu semua yang kau pikirkan. Kau ingin kaya, bukan? Kau ingin Darmi hidup nyaman, bebas dari cemoohan dan kemiskinan. Tapi, semua ada harganya." Kakek itu lalu menggulung tikar dan mengeluarkan sebongkah tanah liat, membentuknya menjadi sosok kecil, botak, dan bermata merah. Ia meniupkan mantra, dan tiba-tiba, tanah liat itu bergerak, hidup. Tuyul itu lahir di hadapan mata Warto sendiri. "Kau hanya perlu memberi makan sesajen setiap malam. Dia akan mencarikan uang untukmu. Tapi ingat, jangan pernah abaikan dia, jangan pula berani menentangnya, atau kau akan kehilangan lebih dari sekadar uang." Tanpa pikir panjang, Warto menyanggupi syarat itu. Ia pulang malam itu membawa tuyul dalam kantong kain hitam. Sejak hari itu, hidupnya berubah drastis. Warungnya yang semula sepi, tiba-tiba ramai. Uang datang dari arah tak terduga. Tetangganya bingung melihat kemajuan mendadak itu. Namun, Darmi mulai merasa ada yang aneh. Setiap malam, ia mendengar suara kaki kecil berlari-lari di atap, dan kadang, suara tawa mengikik di dekat kamarnya. Ia bertanya pada ayahnya, tapi Warto hanya diam, wajahnya semakin pucat tiap hari. Hingga suatu malam, tuyul itu tidak kembali. Malam itu suasana rumah Warto lebih sunyi dari biasanya. Lampu minyak bergoyang lembut diterpa angin dari celah-celah dinding bambu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, dan tuyul itu, yang biasanya pulang membawa sebundel uang lusuh, tidak kunjung kembali. Warto duduk gelisah di ruang tengah. Di hadapannya, sesajen sudah ia siapkan, kembang 7 rupa, sebutir telur ayam kampung, dan segelas air kelapa muda. Tapi semua itu masih utuh. Tuyulnya tak menyentuh apapun. Lalu, terdengar suara cekikikan kecil dari pojok ruangan. Suara itu seperti anak kecil yang sedang bermain, atau mengolok-olok. "Hehehe. Kau lupa sesuatu, Warto." Warto menoleh, tapi tak ada siapapun. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipisnya. Ia tahu, ini bukan pertanda baik. Keesokan paginya, ia terkejut melihat uang yang biasa ia sembunyikan di bawah lantai lenyap tanpa jejak. Padahal selama ini, uang itu tidak pernah disentuh siapapun, bahkan tuyul sekalipun tak pernah mengambilnya karena itu bukan bagian dari hasil kerja si makhluk halus. Warto panik, tapi ia tetap tenang di hadapan Darmi. Namun kengerian belum berhenti di situ. Malam berikutnya, suara tawa itu terdengar lagi. Tapi kali ini lebih dekat. Dari balik kamar Darmi. Warto berlari ke kamar anaknya dan membuka pintu dengan kasar. Darmi terbangun dan berteriak ketakutan. "Ayah! Ada yang pegang kaki Darmi! Dingin!" Tak ada siapa-siapa di kamar itu. Tapi jendela terbuka lebar, padahal Warto ingat betul ia sudah menguncinya. Lantai kamar Darmi penuh jejak kaki kecil, bekas tanah yang masih basah, seperti bekas tapak anak kecil yang telanjang kaki. Pagi itu, Warto memutuskan untuk kembali ke gubuk kakek tua di dalam hutan.
Ia menempuh perjalanan dengan tergesa meski harus menembus kabut tebal. Namun sesampainya di sana, gubuk itu sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah bekas tanah hangus dan bau anyir menyengat. "Jangan cari aku lagi," terdengar suara di kepalanya, bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya sendiri. Warto jatuh berlutut. Ia mulai sadar, perjanjiannya bukan sekadar ritual, melainkan ikatan yang tak bisa diputuskan begitu saja. Tuyul itu mungkin merasa dilupakan. Atau, sengaja ingin bermain. Malam itu, tuyul kembali. Tapi bukan seperti biasanya. Warto terbangun dan mendapati tuyul berdiri di pojok kamarnya, memandangi dirinya dengan senyum lebar yang tak wajar. Matanya merah menyala, tubuhnya kini tak hanya kecil dan botak, tapi juga berlumuran tanah merah dan bekas darah di sudut mulutnya. "Darmi lucu," katanya pelan. "Aku ingin bermain lagi besok." Warto menjerit. Setelah malam mencekam itu, Warto menjadi seperti orang linglung. Ia jarang tidur, dan selalu berjaga di depan kamar Darmi dengan sebilah golok tua peninggalan kakeknya. Ia tahu, senjata itu tak akan banyak membantu melawan makhluk halus seperti tuyul. Tapi itu satu-satunya yang bisa ia genggam, satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit berani. Darmi pun ikut berubah. Ia makin sering ketakutan, kerap terbangun tengah malam sambil menjerit. Kadang ia mengigau, menyebut-nyebut nama yang tak dikenal. "Ijo, Ijo, jangan ambil aku." Warto tahu, ini bukan lagi sekadar pesugihan biasa. Tuyul itu sudah melampaui batas. Ia tak hanya mencuri uang, tapi mulai mencuri perhatian, mencuri energi, dan yang paling ditakuti, mencuri jiwa. Suatu malam, Warto mencoba melakukan sesuatu yang nekat. Ia membakar semua sesajen yang biasa ia berikan. Di dalam hatinya, ia ingin memutuskan perjanjian itu, meski tahu risikonya besar. Ia membaca doa-doa yang diajarkan orang tuanya dulu, meski dengan terbata-bata. Warto memang tidak sepenuhnya paham ilmu agama, tapi malam itu ia berserah sepenuhnya. Tuyul muncul tepat saat api membesar. Tubuh kecilnya kini lebih menyeramkan, kulitnya kian hitam, matanya menyala seperti bara, dan giginya memanjang seperti binatang buas. "Kau melanggar janji, Warto," suaranya menggema bukan hanya di ruangan, tapi juga di kepala Warto. "Aku ambil ganti." Dan tiba-tiba, tuyul itu lenyap. Warto langsung berlari ke kamar Darmi. Tapi kamar itu kosong. Tak ada Darmi. Hanya sepucuk kertas di atas tempat tidurnya, ditulis dengan darah. "Ganti sudah diambil. Jangan cari. Jangan menyesal." Warto berteriak sekeras-kerasnya. Malam itu, jeritannya menggema ke seluruh penjuru desa. Sejak kejadian itu, Warto menghilang. Rumahnya dibiarkan kosong. Warga desa hanya membicarakannya dalam bisik-bisik. Tak ada yang berani mendekati rumah tua itu lagi, terutama karena suara tawa kecil sering terdengar setiap malam, meski rumah itu kosong. Beberapa warga bersumpah pernah melihat sosok kecil botak melompat dari atap rumah Warto ke atap rumah warga lain, lalu menghilang dalam kabut. Sementara di hutan Alaspati, kabarnya gubuk tua itu muncul kembali, hanya bisa dilihat oleh mereka yang hatinya gelap dan niatnya serakah. Karena pesugihan tidak pernah memberi keuntungan, hanya menunda penderitaan. Dan tuyul, ia tak pernah puas. Beberapa bulan telah berlalu sejak hilangnya Warto dan Darmi. Desa itu mulai sepi, seperti tertelan waktu. Rumah Warto kini dipenuhi rumput liar, dindingnya dipenuhi lumut, dan atapnya mulai runtuh perlahan. Namun, suara itu, suara tawa kecil dan langkah kaki mungil masih kerap terdengar, apalagi saat malam Jumat tiba. Beberapa orang desa mulai bermimpi aneh. Dalam mimpi mereka, Darmi berdiri di tengah hutan, memakai baju putih lusuh, rambutnya kusut menutupi wajah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap, dan menunjuk ke arah dalam hutan Alaspati. Dan suatu malam, seorang pemuda bernama Gilang, keponakan jauh Warto yang baru saja pindah ke desa itu, bermimpi yang sama. Tapi ia berbeda dari yang lain, Gilang tak ingin diam. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia ingat bagaimana Warto dulu sering membantunya saat kecil, dan bagaimana Darmi adalah seperti adik sendiri baginya. Gilang pun memutuskan untuk menyelidiki ke dalam Alaspati. Ia membawa segenggam garam, pisau kecil dari besi kuning, dan bacaan doa dari seorang kiai tua yang ia temui diam-diam. Ia tahu, ini bukan sekadar perjalanan biasa.
Di tengah hutan yang pekat, ia mulai merasakan hawa dingin yang menusuk, seperti ada ribuan mata memandangnya dari balik pepohonan. Tiba-tiba, kabut turun dengan cepat, menutup seluruh pandangan. Tapi di kejauhan, ia melihat cahaya merah redup dari sebuah gubuk tua. Gilang mendekat. Gubuk itu persis seperti yang diceritakan Warto dalam catatan yang ia temukan di balik papan lantai rumahnya. Di depan gubuk, berdiri sosok tuyul itu, namun kali ini tubuhnya 2 kali lebih besar, dengan wajah seperti bayi tua yang dipenuhi keriput dan luka. "Kau bukan pemilikku," kata tuyul itu dengan suara berat. "Tapi kau datang membawa darah Warto." "Di mana Darmi?" tanya Gilang dengan suara bergetar. Tuyul itu tertawa pelan, kemudian menunjuk ke dalam gubuk. "Dia masih hidup, di antara 2 dunia. Tidak mati, tapi tidak juga manusia. Jika kau ingin membawanya kembali, kau harus ganti posisi. Atau ajukan tawaran baru." Gilang menggenggam kuat pisau besi kuningnya. Ia sadar, ini bukan sekadar tentang menyelamatkan Darmi, tapi juga tentang memutus siklus kutukan pesugihan ini. Dengan lantang, Gilang membacakan doa yang diberikan Sang Kiai, mencampurkan garam ke dalam tanah dan menusukkan pisau ke akar pohon besar di belakang gubuk, tempat yang diakini menjadi paku bumi bagi makhluk halus itu. Tiba-tiba tanah bergetar. Suara jeritan terdengar dari segala arah. Gubuk itu runtuh, tuyul menjerit, tubuhnya meleleh menjadi lumpur hitam. Di tengah puing-puing yang terbakar, Gilang melihat sosok Darmi, duduk meringkuk, menangis pelan. Darmi berhasil dibawa pulang. Namun sejak hari itu, ia tidak pernah bicara. Matanya kosong, jiwanya seperti masih tertahan di dunia lain. Tapi ia selamat. Dan rumah Warto? Kini telah diratakan, tanahnya diberkahi doa dan air dari 7 sumber. Namun, bisik-bisik di desa belum hilang. Karena pada malam Jumat Legi, beberapa warga mengaku melihat seorang anak kecil botak duduk di bawah pohon beringin tua di pinggir desa. Ia tertawa pelan, lalu berkata, "Aku masih ada, akan selalu ada, karena manusia tak pernah kehabisan rasa serakah." Beberapa minggu setelah Darmi diselamatkan, Gilang mencoba berbagai cara untuk memulihkan kesadarannya. Ia mendatangkan ustaz, dukun putih, bahkan membawa Darmi ke pesantren agar jiwanya kembali stabil. Namun, tak satu pun berhasil. Gadis itu tetap diam. Matanya masih kosong, dan kadang ia tersenyum sendiri sambil menggumamkan satu nama. Ijo. Ijo. Nama itu kembali. Dan untuk pertama kalinya, Gilang benar-benar merasa ini bukan hanya tentang tuyul semata. Ada sesuatu yang jauh lebih tua dari pesugihan itu sendiri. Gilang pun mencari kiai tua yang pernah memberinya doa dan besi kuning. Kiai itu tinggal di kaki gunung, hidup menyendiri dan dikenal sebagai penjaga ilmu kuno. Saat Gilang menceritakan semua kejadian yang ia alami, sang kiai menghela napas panjang. Tuyul itu bukan makhluk biasa, Gilang. Ia bukan lagi makhluk utusan, tapi sudah berubah menjadi penunggu. Gilang menatap sang kiai, bingung. Penunggu? Sang kiai lalu membuka sebuah kitab tua dari lemari bambu. Di dalamnya tergambar sosok kecil botak dengan gigi tajam, duduk di atas tumpukan tengkorak. Di bawah gambar itu tertulis nama kuno, Bayi Ijo si anak tumbal. Legenda Bayi Ijo. Konon, ratusan tahun lalu, saat kerajaan kecil berdiri di wilayah itu, ada seorang dukun sakti yang ingin kekuasaan dan umur panjang. Ia membuat perjanjian dengan bangsa jin. Sebagai gantinya, ia harus menyerahkan bayi yang belum diberi nama untuk dijadikan tumbal setiap bulan purnama. Pada suatu malam, dukun itu mengorbankan seorang bayi laki-laki yang baru dilahirkan oleh istri mudanya sendiri. Namun, bayi itu tidak menangis saat hendak dibunuh. Ia hanya menatap ibunya, lalu tersenyum. Ketika darah bayi itu menyentuh tanah, terdengar jeritan gaib dari dalam bumi, dan dari situ, lahirlah penunggu, Bayi Ijo, roh penasaran yang tidak pernah tumbuh, tidak pernah puas, dan tidak pernah tidur. Bayi Ijo berbeda dari tuyul biasa. Ia tidak hanya mencuri uang, tapi juga jiwa. Ia menyerap emosi, kesedihan, ketakutan, rasa kehilangan. Itulah kenapa ia sangat tertarik pada Darmi, anak yang tumbuh dari penderitaan, dan yang sangat dicintai ayahnya. Warto telah menghidupkan kembali kekuatan yang sudah lama tertidur, kata sang kiai. Dan sekarang, Bayi Ijo belum selesai. Ia sedang mencari wadah baru. Siapa? Tanya Gilang.
Sang Kia menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab pelan. Mungkin, kamu. Malam itu, Gilang bermimpi. Ia berada di rumah Warto yang telah hancur. Tapi rumah itu kini utuh kembali, bercahaya redup, dan terdengar suara tangis bayi dari dalam kamar Darmi. Saat ia mendekati kamar itu, pintu terbuka sendiri. Dan di dalamnya, duduk seorang anak kecil botak, matanya merah darah. Kau sudah dekat, Gilang. Kau tinggal memilih, menyelamatkan Darmi, atau mengambil tempatnya. Karena aku butuh teman baru untuk bermain selamanya. Gilang terbangun sambil terengah-engah, tubuhnya penuh dingin. Dan di sudut kamarnya, berdiri Darmi, memandangi dia dengan senyum yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Gilang duduk terpaku di ranjangnya. Darmi masih berdiri di pojok kamar, mengenakan baju putih tidur yang lusuh, rambut panjang menutupi separuh wajahnya. Tapi yang paling membuat Gilang menggigil, adalah senyuman itu. Senyum Darmi bukan senyum anak kecil. Itu senyum makhluk lain. Senyum yang pernah dilihat Gilang dalam mimpi. Senyum milik bayi ijo. Kau dengarkan, Kak? Bisik Darmi. Dia mau bermain. Tapi katanya kau keras kepala. Harusnya kau ikut saja. Gilang pelan-pelan mendekati Darmi, berusaha tetap tenang. Ia tahu, yang berdiri di depannya bukan lagi Darmi seutuhnya. Ada sesuatu yang menguasainya, sebagian jiwanya masih terperangkap di antara dua dunia. Darmi, itu bukan temanmu. Itu makhluk jahat. Kamu harus lawan dia, ucap Gilang pelan, setenang mungkin. Tapi Darmi hanya tertawa kecil. Dia baik kok. Dia janji mau kembalikan ayah kalau aku nurut. Malam itu, Gilang pergi ke rumah Sang Kiai untuk yang terakhir kalinya. Ia tahu, pertarungan ini tidak bisa dilakukan dengan kekuatan biasa. Sang Kiai memberinya benda terakhir, cermin tua dari perunggu, yang katanya mampu memantulkan bentuk sejati makhluk halus. Taruh cermin ini di depan Darmi. Tapi hati-hati, kau juga akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Dan itu, bisa jadi lebih mengerikan dari bayi ijo, pesan Sang Kiai. Tepat tengah malam, Gilang membawa Darmi ke rumah tua Warto, tempat semuanya bermula. Ia sudah menyiapkan lingkaran garam, dupa, dan doa-doa yang sudah dipelajari. Darmi duduk diam di tengah ruangan, matanya kosong, tubuhnya seperti boneka. Cermin diletakkan di hadapannya. Begitu doa dibaca, angin kencang bertiup dari segala arah. Api lilin berkedip liar, dan dari balik cermin, sesuatu mulai terlihat. Dari dalam pantulan cermin, muncul sosok bayi ijo. Kali ini bentuknya jauh lebih menyeramkan. Tubuh kecil tapi panjang seperti tali usus, matanya menyala kehijauan, dan mulutnya penuh gigi kecil yang bergerak sendiri. Kau pikir bisa mengusirku dengan cermin busuk ini? Jeritnya. Aku lahir dari darah. Aku hidup dari serakah. Dan manusia tak akan pernah berhenti membuatku tumbuh. Gilang berteriak lantang membacakan doa, memercikan garam ke arah cermin. Cermin bergetar hebat, memantulkan cahaya menyilaukan. Darmi menjerit keras, jeritan itu bukan dari satu suara, tapi dua, seolah ada makhluk lain yang meronta dari dalam tubuhnya. Cermin pecah. Kilatan cahaya menerangi ruangan. Lalu hening. Gilang terbangun pagi hari di lantai rumah tua. Ia mendapati Darmi terbaring di sampingnya, tertidur dengan wajah damai. Tidak ada senyum aneh. Tidak ada suara bisikan. Ia kembali, untuk sekarang.